Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Flangi Kreator, tempatnya segala tutorial. Ya, nah kesempatan kali ini ya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah bahas tentang Office ya, tentang Microsoft Office. Itu ada Excel, PowerPoint, dan yang lainnya. Nah, kemudian saya juga pernah share video tutorial tentang CorelDRAW ya, tentang aplikasi CorelDRAW 2018 ya. Nah, untuk yang sekarang yang saya akan bahas ini dasarnya ya. Jadi ini yang saya akan bahas yaitu tentang sistem komputer. Nah, apa itu sistem komputer ya? Oke. Ini bisa dibilang materi Kumer ya, Kurikulum Merdeka, materi kelas 10 semester 1 di pelajaran informatika ya. Oke, apa sih sistem komputer? Nah, sistem komputer merupakan kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Oke ya, nah sistem komputer ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau selanjutnya disebut hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau selanjutnya disebut software. Dan yang ketiga ada brainware atau selanjutnya disebut pengguna ya. Nah, oke. Kita coba bahas satu persatu dari mulai hardware ya. Nah, hardware itu dapat dibedakan menjadi input device, processing device, storage device, dan output device. Nah, kalau software itu dibedakan menjadi operating system, application program, dan language program. Nah, ya, nah kita akan bahas dulu hardware. Hardware atau perangkat keras itu apa? Ya, nah mungkin tidak asing lagi ya untuk kalian tentang hardware, karena mungkin setiap hari lah, setiap ini pasti kalian sudah sangat populer ya dengan namanya hardware. Hardware itu apa? Nah, hardware adalah perangkat keras komputer atau perangkat komputasi yang dapat disentuh, yang memiliki kemampuan untuk menjalankan komputer, ya kan? Bisa disentuh atau bisa diraba ya, dan bisa dilihat, itu hardware. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, hardware itu dibagi ke dalam 4 bagian. Ada input device, ada processing device, ada storage device, dan ada output device ya. Oke. Yang pertama ada input device. Nah, atau perangkat input, yaitu perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Oke ya. Nah, kira-kira contohnya apa aja untuk input device ya, atau perangkat input? Oke, yang pertama ada mouse ya. Yang pertama ada mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Oke ya, nah itu pengertian mouse. Kemudian ada keyboard. Nah, keyboard adalah jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Ya, nah
Berikutnya yang ketiga ada scanner. Scanner berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Nah, ya, jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Asalnya ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting, ya kan? Nah, yang keempat ada joystick atau tuas kendali, merupakan alat berbentuk tongkat kecil, biasanya dilengkapi beberapa tombol dengan fungsi yang bisa diatur untuk memudahkan bermain game, misalnya mengendalikan pesawat atau mobil. Dapat juga berfungsi sebagai mouse, ya, ada joystick, ya. Nah, selain perangkat input atau input device, ada juga perangkat keluaran atau output device, ya. Nah, apa sih perangkat output? Nah, perangkat output itu perangkat yang berfungsi menyampaikan suatu informasi berupa keluaran dari hasil pemrosesan sistem. Output yang dihasilkan bisa berupa tulisan, gambar, suara, video, dan media lainnya. Oke, ya. Nah, contoh-contohnya apa saja? Contoh-contoh dari output device, ya, atau perangkat keluaran. Ada yang pertama LCD proyektor. Nah, secara mendasar perangkat jenis ini berfungsi menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar, seperti layar presentasi atau tembok. LCD proyektor umumnya digunakan sebagai alat bantu saat presentasi, rapat, maupun sebagai media pembelajaran di sekolah. Nah, di samping itu juga dapat dihubungkan ke komputer dan perangkat DVD player sehingga dapat difungsikan sebagai home theater. Berikutnya ada monitor. Nah, mungkin untuk monitor itu sering kalian gunakan atau sering kalian lihat, ya, oke. Nah, monitor adalah keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi, ya. Pada dasarnya monitor untuk keperluan umum maupun sebagai komputer adalah sama, hanya berbeda pada bagian kabel penghubungnya saja. Oke, ya. Nah, jenis-jenis monitor yaitu ada monitor CRT, ada monitor LCD, dan monitor LED. Oke, ya. Nah, berikutnya ada speaker. Nah, perangkat speaker memang sangat sering kita jumpai, ya, di berbagai toko elektronik. Pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya secara umum. Fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga manusia. Nah, oke, ya. Jadi tadi sudah perangkat masukan, kemudian perangkat keluaran. Nah, sekarang lanjut ke perangkat proses atau proses device, ya. Nah, perangkat proses adalah komponen proses pada komputer yang berfungsi untuk mengolah data. Komponen ini akan mengolah dan mengerjakan data yang diterima dari input device. Komponen proses akan mengontrol seluruh kinerja sistem komputer selama proses sedang berlangsung. Macam-macamnya apa saja untuk perangkat proses, ya, atau proses device. Nah, ada yang pertama ada prosesor, ya. Nah, prosesor merupakan alat utama yang berfungsi mengolah data secara digital dan sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Oke, dalam hal ini prosesor berupa sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer serta melakukan perhitungan. Oke, nah, prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh mainboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain selama soket tersebut sesuai dengan posisi mainboard, ya. Nah, jenis dan kapasitas prosesor sangat berpengaruh terhadap kecepatan komputer. Kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi hingga sekarang ini sudah mencapai megahertz, ya. Nah, oke, proses device berikutnya ada RAM atau Random Access Memory. Oke, ya. Nah, RAM
adalah perangkat proses yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Besar kecilnya kapasitas memori RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Jadi, semakin besar kapasitas RAM-nya, maka semakin cepat pula akses komputer yang didapat. Nah, kapasitas RAM sendiri dimulai dari ukuran ada 128 MB, 256, 512, 1 GB, 2 GB, dan 3 GB. Ya. Nah, sedangkan jenisnya ada SDRAM, EDORAM, DDRAM, dan FDRAM. Ya. Oke. Kemudian proses device berikutnya ada yang namanya papan induk atau mainboard. Nah, mainboard ini disebut juga motherboard ya. Nah, jadi perannya untuk apa? Perannya untuk mengatur lalu lintas data. Oke ya. Nah, selain itu motherboard juga perannya untuk mengendalikan kinerja komponen lain yang terpasang di dalamnya. Oke, dan motherboard juga yang bertanggung jawab pada pendistribusian daya listrik ke setiap komponen komputer. Ya, lanjut. Berikutnya ada kartu VGA atau Video Graphics Array Card ya. Nah, VGA sangat erat kaitannya dengan data grafis pada sebuah komputer. VGA ini sangat penting terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia editor video dan games ya. Jika Anda menginginkan visual grafis yang berkualitas tinggi, maka VGA adalah perangkat utama yang harus menjadi perhatian Anda. Dengan kata lain, semakin tinggi spesifikasi dari VGA, maka kualitas gambar yang akan ditampilkan oleh komputer akan semakin baik ya. Nah, oke. Kemudian ada sound card atau kartu suara. Sound card adalah perangkat proses pada komputer yang mengolah data-data audio atau suara. Sound card memungkinkan Anda untuk melakukan baik input data suara atau mendapatkan output data berupa suara. Oke ya, itu proses device ya. Oke, kemudian ada storage device atau perangkat penyimpanan. Apa sih gunanya storage device ya atau perangkat penyimpanan? Gunanya untuk menyimpan hasil input ya. Tentu hal mendasar yang perlu dipahami adalah media penyimpanan memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung dari kapasitas penyimpanan ya, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Oke ya, nah contoh-contohnya apa saja untuk media penyimpanan, untuk perangkat penyimpanan? Yang pertama ada hard disk. Oke ya, hard disk merupakan media penyimpanan yang permanen. Kapasitas menyimpannya sangat besar sehingga perangkat lunak sistem operasi disimpan di media penyimpanan ini. Ya kan, hard disk berada di dalam casing komputer menjadi bagian dari sistem unit komputer. Gitu ya. Oke, nah seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitas hard disk semakin besar. Mulai dari 40 GB ke atas ya, itu udah semakin berkembang ya. Nah, yang kedua ada flash disk. Flash disk merupakan media penyimpanan dengan kapasitas cukup besar yang praktis dibawa kemana-mana dan mudah digunakannya, sehingga alat ini banyak digunakan. Ya, flash disk biasanya dilengkapi dengan USB port atau alat untuk memasukkan flash disk ke komputer. Ya, dengan alat ini Anda bisa transfer data dari komputer satu ke komputer lain dengan mudah ya. Oke. Itu untuk hardware ya. Itu untuk perangkat keras ya. Perangkat keras itu tadi ada input device, kemudian ada output device, ada juga storage device ya, kemudian juga ada proses device gitu. Kayak ya, dengan contoh-contohnya. Nah, itu adalah hardware ya. Nah, berikutnya ada perangkat lunak atau software. Oke ya. Nah, apa sih perangkat lunak atau software?
Ya, software merupakan suatu program yang memberi peluang sebuah komputer dapat melakukan suatu tugas tertentu. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan user komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Pada dasarnya, sistem operasi merupakan kumpulan dari program runtime dan prosedur yang dibuat untuk memperkecil peranan user dalam sistem komputer dan memperbesar efisiensi sistem tersebut. Oke ya, nah sebetulnya lebih tepatnya sistem operasi itu sebagai perantara untuk komunikasi antara hardware dengan software ya. Nah, karena apa? Sistem operasi itu mengatur segala sesuatu yang ada di dalam komputer, termasuk semua hardware yang ada, memori, hard disk, dan lain-lain ya. Oke. Jadi sistem operasi yang membuat komponen komputer dapat bekerja sama melakukan pekerjaannya ya. Oke. Nah, untuk software atau untuk perangkat lunak ini dibagi-bagi lagi berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya. Yaitu ada program aplikasi atau application program, kemudian juga ada bahasa pemrogramannya ya. Nah, bahasa pemrograman, oke ya. Nah, dan juga ada sistem operasi, yaitu yang perantara tadi ya. Nah, yang pertama ada program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dibuat oleh perusahaan dan dibuat secara massal serta diperjualbelikan secara umum. Di antara program-program komputer yang ada, program aplikasi adalah program yang banyak dikembangkan baik oleh perseorangan, disebut programmer, maupun oleh perusahaan. Oke ya. Nah, perusahaan yang terkenal itu apa? Microsoft ya, kemudian Adobe, Corel, dan yang lainnya ya. Oke. Kemudian ada sistem operasi ya. Nah, sistem operasi itu dibagi beberapa bagian ya. Nah, sistem operasi itu kan gunanya untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer ya. Nah, sistem operasi ini ada yang berbasis GUI atau Graphic User Interface, ada juga yang berbasis CUI ya, Character User Interface ya. Oke. Nah, yang berbasis GUI apa saja? Terus kenapa disebut berbasis GUI ya? Nah, ciri khasnya sistem operasi yang berbasis GUI adalah user berinteraksi melalui gambar-gambar atau simbol-simbol tertentu sehingga lebih memberi kemudahan dan kenyamanan bagi user atau sering dikenal dengan user friendly ya. Nah, apa saja sistem operasi yang termasuk kategori berbasis GUI ya? Nah, yang pertama ada Microsoft Windows. Hey, nah kelebihannya apa? Kelebihan Microsoft Windows dibandingkan dengan DOS yaitu kemampuan melakukan beberapa program secara serempak dalam waktu yang bersamaan dalam bentuk jendela-jendela yang dapat dipindah dari satu program ke program lainnya atau disebut multitasking ya. Nah, Windows juga memiliki tampilan gambar bersifat GUI sehingga memudahkan user dalam mengoperasikan komputer ya. Oke. Yang kedua ada Linux ya. Linux pertama kali dikeluarkan tahun 91 sebagai salah satu varian dari sistem operasi Unix. Pada awalnya Linux ini dia berbasis dia berbasis teks gitu, tidak berbasis grafik ya. Hanya dengan perkembangan zaman saat ini Linux terus
apa ya istilahnya, Linux terus mengembangkan programnya. Linux mengembangkannya menjadi berbasis GUI ya. Awalnya sih berbasis teks ya, tapi sekarang sudah berbasis gambar atau grafik. Nah, yang ketiga ada Macintosh. Macintosh merupakan sistem operasi yang pertama menggunakan GUI ya. Oke. Nah, macOS merupakan sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple. Pertama kali dikeluarkan pada bulan Januari 1984. Nah, jadi kalau si Apple dia berpisah ya, dia berdiri sendiri. Artinya dia memiliki sistem operasi tersendiri untuk produknya ya. Untuk misalnya dari komputer dan yang lainnya juga sama ya, dia Apple dia misah sendiri, dia punya OS sendiri ya. Nah, kemudian ada yang berbasis CUI ya, Character User Interface. Nah, sistem operasi berbasis teks identik dengan cara user berinteraksi menggunakan perintah-perintah berupa teks ya. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada DOS atau Disk Operating System. Ya, DOS adalah sistem operasi pada komputer dengan menggunakan karakter-karakter teks ya pada sistem maupun terhadap usernya. Oke ya. Kemudian yang kedua ada Unix. Unix operasi sistem jenis ini digunakan pertama kali pada komputer IBM, HP, dan Sun Oracle Solaris. Unix pada dasarnya berupa sistem operasi portable, tidak tergantung pada perangkat dasar tertentu, sehingga dapat digunakan mulai dari platform notebook hingga superkomputer. Oke. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada bahasa pemrograman. Oke ya. Nah, perangkat lunak pemrograman merupakan bahasa yang dapat digunakan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer. Dapat dikatakan juga sebagai standar bahasa instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya seperti ada PHP, Java, Python, C, Perl, dan seterusnya. Ya, oke. Itulah itulah sistem komputer sekilas atau ya sekilas tentang sistem komputer. Yang pertama ada hardware ya, yang kedua tadi ada software, kemudian yang ketiga ada brainware. Nah, kalau brainware itu dia adalah pengguna ya. Sebagai pengguna itu dibagi-bagi lagi ya, tapi yang detail dibahas kali ini hanya seputar hardware dan software saja ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.